Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya, man'u qat'ir rahim wa amru silatiha. Larangan memutus silaturrahim dan perintah untuk bersilaturrahim atau menyambung silaturrahim. Baik, kita masuk hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannatah, tidak akan masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturrahim. Jadi ini cukup berat ya bagi orang yang memutus silaturrahim, itu tidak masuk surga. Ini termasuk balasan yang mengkhawatirkan ya, karena Allah membalas orang yang memutus silaturrahim itu dengan neraka. Waliyadzubillah ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannatah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus silaturrahim. Hadzal hadisu yata'awwalu ta'wilaini. Hadis ini ditafsiri atau ditakwil, difahami dengan dua perspektif ya, dengan dua pendapat, dengan dua takwil. Ahaduhuma, salah yang pertama adalah hamalahu ala man yastahillul qati'ata bila sabab wala syubha ma'ilmihi bitahrimiha. Hadis ini yang menjelaskan bahwa orang yang memutus silaturrahim itu tidak akan masuk surga. Pendapat yang pertama adalah hadis ini maksudnya adalah untuk orang-orang yang yastahillul qati'ah, yang menghalalkan memutus silaturrahim. Jadi dia itu menghalalkan memutus silaturrahim, menganggap bahwa, meyakini bahwa memutus silaturrahim itu halal bila sabab wala subha, tanpa sebab, tanpa ragu-ragu ya, tanpa ada samar-samar. Dia benar-benar meyakini dan menyampaikan ke orang bahwa memutus silaturrahim itu perkara yang boleh, ma'ilmihi bitahrimiha, padahal dia tahu keharamannya itu. Keharaman memutus silaturrahim, dia tahu bahwa hukumnya haram, tapi dia menyampaikan ke orang bahwa itu halal. Maka ini yang dimaksud dengan hadis ini gitu, sehingga dia nanti akan masuk neraka dan kekal di neraka. Bahkan fahadha kafirun, ini adalah kafir. Yukhalladu finnar wa la yadkhulul jannah abadan, dia akan abadi di neraka dan tidak akan masuk surga selamanya. Kenapa dia kafir? Karena dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan pendapat dia itu berseberangan dengan ijma ulama. Ijma ulama mengatakan bahwa memutus silaturrahim itu perkara haram dan silaturrahim itu wajib. Sedangkan dia menghalalkan memutus silaturrahim, berarti dia melawan ijma ulama. Sesuatu yang berseberangan dengan ijma ulama itu, menentang ijma ulama itu, maka efeknya adalah kafir. Wathani, adapun yang kedua, maknanya la yadkhuluha fi awal amri ma'as sabiqain. Pendapat yang kedua adalah siapapun yang memutus silaturrahim bukan orang yang menghalalkan ya, tapi dia pelaku pemutus silaturrahim, meskipun dia itu meyakini bahwa ini tetap haram ya memutus silaturrahim. Tapi adalah maksud hadis tadi itu dia tidak masuk surga di awal saja bersama orang-orang yang awal-awal masuk surga. Bal yu'aqabu bi ta'akhurihi al-qadru alladhi yuriduhu Allah taala. Tapi dia itu disiksa dulu di neraka, dicuci dulu dosanya di neraka, nanti tetap juga masuk ke surga. Jadi yang kedua itu, maksud hadis ini adalah orang yang memutus silaturrahim itu dia tidak masuk surga, maksudnya tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga, tapi dia masuk neraka dulu untuk disiksa, dicuci bersih, baru kemudian dia akan masuk ke surga juga nantinya. Jadi hadis ini bisa difahami dengan dua model ya. Yang pertama, dia tidak akan masuk surga selamanya, tapi khusus bagi orang yang menghalalkan memutus silaturrahim. Dia tahu bahwa haram tapi dihalalkan misalkan. Yang kedua, dia tidak akan masuk surga, maksudnya tidak masuk surga di awal saja. Dia masuk neraka dulu, baru setelah itu masuk ke surga insyaallah. Warrahim allati tusalu wa tuqta'u wa tubarruh
innama hiya ma'nan minal ma'ali. Rahim ya, rahim atau silaturahim itu yang rahim yang apa, rahim, kalimat silaturahim kan ada rahimnya itu. Silaturahim itu rahimnya itu yang harus disambung dan tidak boleh diputus dan harus harus berbuat baik dengan rahim itu. Innama hiya ma'nan minal ma'ani, itu hanya nilai ya, itu maksudnya adalah makna atau sifat saja. Walaysat bijismin, bukan yang dimaksud dengan fisik ya, bukan rahim yang fisik itu, bukan. Wa innama hiya qarabatun wa nasabun tajma'uhu rahimu walidatin. Yang dimaksud dengan rahim itu adalah dia adalah ikatan ya, kekerabatan, nasab yang terkumpul di rahim di rahim orang tua. Jadi dari rahim orang tua itu dia turun, lahir, kemudian sekian anak, kemudian lahir lagi anak lagi. Nah, ikatan itu yang kemudian dikumpulkan lewat rahim orang tua. Ikatan itu yang dimaksud dengan rahim, bukan rahim fisiknya. Kemudian wa yutawassalu ba'duhu bi ba'din fasummiya dzalikal ittisal rahiman. Dan antara anak itu saling menyambung, saling berhubungan. Antara keturunan anak yang satu rahim itu saling berhubungan, saling menyambung, saling mengikat, maka itu yang dimaksud, dan ikatan itu yang dimaksud dengan rahimannya, rahim. Wal muradu, maksudnya dengan silaturahim itu ta'dhimu sya'nir rahim, mengagungkan rahim itu, ikatan tadi itu, wa fadilatu wasiliha, dan keutamaan bagi orang yang menyambung rahim tadi itu, wa azimu ithmi qati'iha, dan dahsyatnya dosa bagi orang yang memutus silaturahim tadi itu. Lihada summiyal uququ qat'an, maka oleh karena ini orang yang melanggar silaturahim itu dinamakan qat'an, memutus ya. Wal qat'u asyakkuh, dan yang dimaksud dengan al qat'u itu asyakkuh, membelah ya, memutus. Ka'annahu qata'a dzalika sabab al muttasil, jadi seakan-akan dia memutus faktor itu. Wa haqiqatus silah al atfu war rahmah, hakikat menyambung silaturahim itu adalah al-atfu war-rahmah. Al-atfu itu berlemah lembut, berkasih sayang, war-rahmah, dan berkasih sayangnya. Jadi yang dimaksud dengan silah ya, menyambung silaturahim itu, kita itu berkasih sayang, berlemah lembut kepada kerabat-kerabat kita yang harus diikat silaturahimnya. Qala al-Qadiyat, berkata al-Imam Qadiyat ya, wala syakka anna silatar rahim wajibatun fil jumlah. Tidak ragu, tidak ada keraguan bahwa silaturahim itu wajib secara keseluruhannya. Wa qati'atuha maksiyatun kabiratun, dan orang yang memutus silaturahim itu dia telah melakukan kemaksiatan yang besar ya, maksiat yang besar, dosa besar. Bukan dosa ringan orang yang memutus silaturahim. Walakin nas-silatah darajatun ba'duha arfa'u min ba'din, tetapi silaturahim itu ada level-levelnya ya, ada level-levelnya yang antara satu dengan yang lainnya itu ada levelnya. Yang satu lebih tinggi, lebih berat ketimbang yang lain misalkan. Wa adnaha tarkul muhajarah, level yang paling rendah dari silaturahim itu adalah tidak melakukan pemutusan, tidak melakukan pemboikotan, dia tidak memutus, pokoknya tidak, itu paling rendah dari level silaturahim. Wasilatuha bil kalam walau bisalam, dan menyambung silaturahim itu dengan ucapan ya, dengan ngajak ngobrol walau bisalam, meskipun sekedar dengan assalamualaikum, itu sudah termasuk menyambung silaturahim. Wa yahtalifu dzalika bihtilafil qudra wal hajah, silaturahim itu ada kelas-kelasnya, ada perbedaan, ada variasinya ya, tergantung dengan kualitas kemampuan dan kebutuhannya. Faminha wajibun wa minha mustahabun, ada yang levelnya wajib, ada yang sunnah. Lau yasilu ba'dus silah walam yasil wayataha la yusamma qati'an. Lau yasila ba'dus silah walam yasil wayataha lam yusamma qati'an. Orang yang sudah berusaha untuk menyambung silaturahim ya, meskipun tidak sampai di level yang paling tinggi,
tidak maksimal, dia tidak dinamakan memutus silaturahim. Kenapa? Karena dia sudah melakukan silaturahim meskipun dengan level yang paling rendah seperti mengucapkan salam tadi. Dia tidak sampai pada level misalkan dia berbelas kasihan atau menanggung biaya kerabat kita yang membutuhkan, tidak sampai begitu, itu tetap dinamakan silaturahim. Walau qassara amma yaqdiru alaihi wa yambawi lahu la yusamma wasilan. Tetapi orang yang mengentengkan ya, melalaikan padahal dia mampu dan dia wajib, maka tidak dinamakan menyambung silaturahim. Misalkan ya dia sebenarnya mampu untuk membiayai misalkan ya, atau membantu kerabatnya yang sedang kesusahan. Misalkan kita punya kerabat dekat, dia sedang kesusahan, dia minta tolong ke kita mampu sebenarnya untuk membantu mereka, tapi kita malah abai dengan itu dan mengentengkan itu dan tidak nolong, maka tidak dinamakan menyambung silaturahim. Meskipun dia sudah mengucapkan salam, meskipun dia ngobrol biasa, itu tidak dinamakan penyambung silaturahim. Wahtalafu fi haddir rahim allati tajibu silatuha. Ulama berbeda pendapat tentang batasan rahim ya, tentang batasan orang-orang yang harus kita jaga silaturahimnya. Fakilah ada yang berkata, huwa kullu rahimin muharramun bihaitsu law huwa kullu rahimin muharramun. Ada yang bilang batasannya adalah setiap kerabat yang haram kita nikahi. Setiap ikatan rahim, setiap kerabat yang haram, yang masih mahramnya kita gitu. Itu yang harus kita jaga silaturahimnya. Bihaitsu law kana ahaduhuma dzakaron wal akharu untha rimat munakahatuhuma. Contohnya batasannya adalah ketika yang satu laki-laki, yang satu perempuan, yang laki-laki dan perempuan ini haram nikah karena kekerabatannya, maka ini namanya wajib silaturahim. Kenapa? Karena rahimnya berada di batas ikatan yang mahram ya. Fa'ala hadza la yadkhul auladul a'mam wala auladul akhwal. Oleh karena ini, menurut pendapat ini, maka tidak termasuk silaturahim, tidak termasuk ikatan yang harus kita jaga ya. Silaturahimnya adalah putra-putra dari paman kita dan putra-putra dari bibi kita. Kenapa? Karena putra paman itu kan sepupu namanya. Sepupu itu kan bukan mahram, dia halal dinikahi. Maka sepupu itu tidak termasuk yang wajib kita jaga silaturahimnya. Menurut pendapat yang pertama. Wahtajja hadzal qail bi tahrimil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha fin nikah wa nawihi. Ulama yang berpendapat yang pertama ini, dia berargumentasi tentang haramnya mengumpulkan antara perempuan dan bibinya. Antara perempuan dan bibinya ya, bibinya. Seorang itu haram menikahi seorang perempuan berikut bibinya, tidak boleh. Bibi dari ibu maupun bibi dari ayah itu tidak boleh. Kita nikahi perempuan terus menikahi bibinya perempuan itu juga, misalkan digabung misalkan, itu tidak boleh, haram ya. Kenapa? Karena masih mahram. Kemudian wajawwaza dzalika fi banatil a'mam wal ahwal. Tetapi seorang laki-laki itu boleh mengumpulkan pernikahan atau berpoligami, maksudnya ya, berpoligami dengan putri-putrinya paman atau putri-putrinya bibi. Ada si A misalkan nikah dengan dua putri bersaudara dari anak pamannya. Itu boleh. Kenapa? Karena sepupu itu boleh, bukan mahram memang, jadi boleh dinikahi. Sepupu yang pertama, sepupu yang kedua digabung di poligami itu boleh. Makanya kemudian berdasarkan dengan kebolehan ini, akhirnya ulama yang pertama berpendapat bahwa batasan rahim itu adalah hanya yang mahram saja. Wakilah ada yang berkata juga, huwa amun fi kulli rahimin min dawil arham fil miras yastawil muharram wa ghairuhu. Pendapat yang kedua adalah rahim itu, silaturahim itu adalah mencakup seluruhnya. Dawil arham yang dawil arham yang dapat jatah atau hak warisannya.
paling gampangnya ya seluruh kerabat kita gitu, ya sepupu juga masuk, baik yang mahram maupun yang non mahram itu masuk juga terhadap batasan yang harus kita jaga silaturahimnya, entah itu mahram entah itu bukan mahram, yang penting kerabat kita, masih keluarga kita, masih dzawil arham, itu wajib kita jaga silaturahimnya. Ya kita milih yang kedua, insya Allah lebih baik ya, kita menjaga lebih luas lagi ikatan silaturahim kita. Wa fil hadisil akhor, dan di dalam hadis yang lain tentang silaturahim ya, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, barang siapa yang suka atau yang pengen, ayyub satolahu fi rizkihi, diluaskan rezekinya, dilebarkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan usianya ya, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Jadi hadis ini menjelaskan tentang faidah ya, keutamaan atau manfaat dari silaturahim itu. Yang pertama adalah rezekinya semakin luas, semakin banyak. Kemudian yang kedua, usianya semakin panjang insyaallah. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa syarhu hadzal hadis, syarahnya hadis ini, bastur rizki, rizkinya dibanyakkan atau diluaskan, maksudnya adalah tausi'uhu wa kathratuhu. Ya memang rezekinya dibanyakkan, dilebarkan dan diperbanyak. Secara kuantitas rezekinya memang ditambah sama Allah untuk orang yang menyambung silaturahim. Wakilah al-barakatu fih, ada yang mengatakan bukan kuantitasnya yang ditambah, bukan nominal rezekinya yang ditambah, tapi keberkahannya. Ada kan orang yang hartanya tidak terlalu banyak tapi berkah, cukup terus, dia pengen apapun cukup meskipun dia tidak kaya. Ada juga orang yang kaya tapi tidak berkah. Kenapa? Kaya tapi sering merasa kekurangan misalkan, itu namanya tidak berkah. Jadi faidah dari dipanjangkan, diluaskan rezekinya, diperbanyak rezekinya adalah ada dua maknanya. Yang pertama memang nominalnya dibanyakkan, yang kedua menurut ulama adalah berkahnya yang ditambah, semakin berkah. Nah, tapi nominalnya enggak nambah misalkan. Wa yunsa'u bihamzin ay yu'akharu. Wa yunsa'u, maknanya yunsa'u tadi itu adalah yu'akharu, diakhirkan. Wal athar al ajal, maknanya athar itu adalah ajal. Li'annahu tabi'un lil haya, karena ajal itu mengikuti terhadap kehidupan. Fi athariha wa ta'khir. Wa ta'khiru fil ajal fihi su'alun masyhur. Dan terkait dengan faedah yang kedua, bahwa orang yang menyambung silaturahim itu usianya akan diperpanjang. Di sini ada perdebatan yang cukup panjang ya, dan sangat populer ya. Wa huwa annal ajal wal arzak muqaddaratun la tazidu wa la tanqus. Padahal ini berangkat dari dalil bahwa ajal, usia, ajal dan rezeki itu sudah ditakdirkan, sudah ada ukurannya, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah, walikulli ummatin ajal, setiap masing-masing umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan ditunda meskipun sebentar, sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak akan dimajukan meskipun sesaat juga. Dalil Al-Quran ini akhirnya terkesan bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwa orang yang menyambung silaturahim maka rezekinya akan diperbanyak dan usianya akan ditambah. Nah ini kan kesannya bertentangan. Ini kemudian di antara ulama terjadi perdebatan. Wa ajabal ulama bi ajwibatin, dan para ulama kemudian ada sekian versi jawaban terkait problem ini, terkait polemik ini ya. Was-sahihu, pendapat yang sahih, minha diantaranya, anna hadhihi ziyadah bil barakah fi umrihi. Maksudnya ditambah usianya adalah usianya semakin berkah, tidak ditambah secara nominal tadi itu ya. Artinya kalau dia memang usianya 70 tahun, ketika dia menyambung silaturahim bukan berarti ditambah jadi 80 tahun, 90 tahun atau yang lain, enggak. Dia tetap 70 tahun tapi umurnya semakin berkah. Wat taufiqi lit ta'ah, dan usianya semakin mendapatkan bimbingan untuk
untuk taat ya. Jadi usianya itu banyak ketaatannya akhirnya. Wa imarati awqatihi yanfa'uhu fil akhirah dan waktu-waktunya terjaga untuk hal-hal yang bermanfaat. Artinya usianya sama 70 tahun tetapi usianya lebih produktif, lebih berkah. Wasiyanatiha aniddiya wa iridalika, dan usianya yang 70 tahun itu misalkan terjaga dari perbuatan yang sia-sia. Jadi pendapat yang pertama adalah ditambah usianya maksudnya ditambah berkah. Semakin berkah usianya. Karena beda usia yang berkah dengan yang tidak berkah. Semakin berkah usianya meskipun 70 tahun, usianya semakin bermanfaat, usianya semakin produktif ya. Jadi meskipun 70 tahun tapi karyanya semakin banyak, amalnya semakin banyak misalkan. Ini pendapat yang pertama. Wathani, pendapat yang kedua, annahu bin nisbati ila ma yadhharu lil malaikati fil lauhil mahfuz wa nahwi dzalika. Yang kedua ini bisa jadi memang nominal angkanya ditambah ya. Dia tetapi hanya dalam perspektif malaikat saja di lauhul mahfuz. Jadi di malaikat itu di lauhul mahfuz dia tahu kalau manusia ini usianya adalah 70 tahun. Tapi gara-gara silaturahim Allah tambah jadi 80 tahun. Itu hanya dalam pandangan malaikat saja. Fayadharu lahum fil lauhi anna umrahu sittuna sanatan illa ayyasila rahimahu. Jadi menurut penglihatan para malaikat ya di lauhul mahfuz itu, orang ini sebenarnya umurnya 60 tahun kecuali kalau dia kemudian suka menyambung silaturahim. Fa in wasalaha zidalahu arbauna. Kalau dia suka menyambung silaturahim, Allah tambah 40 tahun lagi jadinya 100 tahun. Ini hanya dalam perspektif malaikat saja ya. Jadi malaikat itu tahunya di catatannya ini usianya 60 tahun. Tapi kalau dia kemudian menyambung silaturahim, dia ditambah usianya oleh Allah lagi 40 tahun lagi ya. Jadinya 100 tahun total ya. Wa qad alimallahu subhanahu ma sayaqa'u lahu min dzalika wa huwa makna qauluhu ta'ala. Tetapi dalam sifat ilmunya Allah, dalam pengetahuannya Allah sudah tahu kalau dia memang usianya 100 tahun. Dalam perspektifnya Allah itu, orang ini usianya memang 100 tahun. Kenapa? Allah tahu kalau dia itu nanti akan menyambung silaturahim. Orang ini kalau akan suka silaturahim sehingga usianya memang 100 tahun. Dan ini sesuai dengan firman-Nya Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullah, Allah akan menghapus ma yasha apa yang Allah kehendaki, wa yuthbitu dan menetapkan, wa indahu ummul kitab, dan di sisinya Allah ada ummul kitab ya, di lauhul mahfuz maksudnya. Wa fihi bin nisbati ila ilmihi wa ma sabaqa bihi qadruhu wa la ziyadata bal hiya mustahilatun. Jadi dalam perspektif dan dalam pandangan Allah, dia tidak nambah sebenarnya. Tidak nambah, karena memang Allah sudah tahu bahwa dia usianya 100 tahun. Kenapa? Karena dia akan melakukan silaturahim. Allah sudah tahu. Beda dengan malaikat tidak tahu. Justru kalau dalam perspektifnya Allah kemudian ditambah usianya, itu mustahil bagi Allah ya. Wa fihi bin nisbati ila ma yadharu lil mahlukin tatasawwaru az-ziyadah wa hiya muradul hadis. Tetapi dalam perspektifnya makhluk ya, manusianya tadi itu usianya bertambah itu wajar ya. Memang bisa digambarkan kalau memang usianya bertambah. Wa tsalitsu, pendapat yang ketiga, annal muradu baqa'u dzikrihi al-jamil ba'dahu fa ka'annahu lam yamut. Pendapat yang ketiga adalah yang dimaksud dengan ditambah usianya maksudnya adalah meskipun dia mati, tidak ditambah angkanya. Meskipun dia mati tetapi namanya tetap harum. Namanya tetap dikenang sehingga seakan-akan dia tidak mati. Seperti misalkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Itu meskipun meninggal tapi serasa hidup. Kenapa? Karena karyanya banyak dan semua orang kenal. Itu yang dimaksud dengan pendapat yang ketiga adalah yang ditambah usianya maksudnya adalah ditambah harum. Namanya ditambah agung namanya setelah beliau meninggal misalkan. Jadi seakan-akan tidak mati akhirnya. Hakahul Qadi, diriwayatkan oleh Imam Al-Qadi wa huwa dhaifun aw batilun. Pendapat yang ketiga ini lemah ya, atau bahkan salah katanya Imam Al-Qadi ya. Qalahun Nawawi rahimahullahu taala intaha bitasurrufi min syarhi Muslim lin Nawawi.
Wal khulasoh, kesimpulannya, annal islam hatha alaina, sesungguhnya agama Islam itu mendorong dan memotivasi kita alla nakto ar-rahim, jangan sampai memutus silaturahim. Bal ya'muruh an nasilaha fi jami'il awqat, bahkan Islam itu memerintahkan untuk menyambung silaturahim dalam segala waktu, dalam seluruh waktu. Idh bihi tansha'u bainana wa bainar rahim al-mawaddah war-rahmah al-musilatuh ila bastil arzak wa ta'khiril athar wal ajal. Karena dengan silaturahim itu, maka di antara kita, di antara ikatan kerabatan kita itu akan timbul yang namanya kasih sayang, kedamaian, keharmonisan yang menyebabkan kepada rezekinya semakin luas, kemudian usianya semakin panjang dengan perbedaan tadi ya.